Saudara, KUHP dan KUHAP yang baru telah diberlakukan sejak 2 Januari kemarin. Hari ini sidang perdana Nadiem Makarim telah gunakan KUHP baru, namun dakwaan jaksa masih gunakan ketentuan yang lama. Lalu bagaimana proses ini akan berjalan? Kita ulas bersama mantan Hakim Agung Gayus Lumbun yang telah bergabung melalui sambungan virtual di sore hari ini. Selamat sore Prof. Gayus. Selamat sore. Ya Prof, Anda ngelihat tadi yang disaksikan kita bersama, sidang Nadiem kali ini, Nadiem Makarim, apakah wajar terjadi dakwaan dan proses acara yang berbeda aturan dengan yang digunakan? Saya berpendapat bahwa undang-undang itu tidak hanya berdasarkan prosedural saja, tapi bagaimana esensial dari persoalan ini yang bisa diselesaikan. Oke. Kalau katakan ini baru dalam tahap transisi, sudah 2 tahun lebih ya permasalahan mengenai undang-undang yang baru disahkan untuk berlaku 2 tahun kemudian, yaitu 2026 ini Januari. Tentunya waktu itu masih menggunakan yang lama. Oke. Kemudian saya mendengarkan tadi Pak Menteri Hukum sebagai penggagas revisi melalui jalur pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum, tentunya sudah menjamin tadi bahwa tidak akan ada gangguan sama sekali dan masih menggunakan yang lama. Apalagi perkara ini sudah dimulai sebelum diberlakukannya undang-undang yang baru. Jadi bagi saya persoalan yang penting adalah bagaimana hakim ini memerankan keadilan. Saya harus menyinggung sedikit mengenai bagaimana seorang hakim agung di Inggris ya, bernama Bernardus Maria Taverner. Ya. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya yang diperlukan itu adalah bagaimana kejujuran, sikap adil bagi penegak hukum. Undang-undang itu adalah petunjuk saja. Bahkan dengan undang seburuk apapun akan bisa diberikan keputusan yang adil apabila hakimnya bagus, jaksanya bagus, polisinya bagus, dan lawyernya juga bagus. Itu pendapat saya yang bisa mendukung bahwa memang pendapat hakim atau pelaksananya yang baik. Oke, tapi gini Prof, kalau kita bicara asas yang berlaku saat ini, dalam penerapan KUHP yang baru, ini hakim menyebut asas Lex Meteor, menggunakan ketentuan yang lebih menguntungkan terdakwa. Apakah asas ini juga selalu harus diaplikasikan dalam masa transisi seperti ini? Tidak semua asas itu diberlakukan sebagai norma. Oke. Yang berlaku adalah norma ya, yang mengatur. Tadi saya katakan norma itu digunakan saja untuk sebagai petunjuk kalau ini versinya Taverner. Itu pandangan saya, walaupun Taverner juga banyak tantangan oleh John Locke misalnya, Montesquieu juga menentang. Tapi pertentangan itu berfokus kalau pada berat lain ya apa yang ada. Tapi kalau mengatakan asas menguntungkan terdakwa juga tidak bisa diterapkan. Asas itu tidak punya sanksi. Yang punya itu norma. Bagi saya, ya jadi bagi saya asas baik-baik saja, tapi asas itu tidak mengikat secara yuridis di sidang pengadilan. Oke, kalau gitu selanjutnya saya akan tanyakan juga bagaimana sikap Anda jika asas ini berbenturan begitu dengan kepastian hukum atau penuntutan kasus berat seperti kasus korupsi yang dialami oleh Nadiem Makarim. Akan saya tanyakan hal itu Prof setelah jeda di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Ya, Prof Gayus, tadi sebelum jeda saya bertanya soal asas yang berlaku ini, terutama soal sikap Anda jika asas ini berbenturan dengan kepastian hukum atau penuntutan kasus berat seperti korupsi. Bagaimana, Prof? Saya harus memulai pandangan kita kepada proses pembentukan undang-undang yang diawali dengan kaidah. Setelah kaidah diformulasikan pembentukan hukum menjadi asas. Setelah asas baru norma. Nah, melihat ini tentunya kalau norma bertentangan dengan asas yang tidak dipertimbangkan atau sudah dipertimbangkan tapi dipilih yang berbeda, tentu kita mengakui adalah norma atau undang-undang. Jadi kalau ada bertentangan ya tinggalkan asas, tinggalkan kaidah. Itu pendapat saya secara logika hukum ya, mengatakan seperti itu. Jadi kalau bertentangan ya menggunakan selalu pada undang-undang yang mengatur seperti apa. Tadi juga ada yang menarik Prof, disebut oleh hakim ketua tadi di persidangan Nadiem Makarim bahwa KUHP baru dipilih ini karena lebih menguntungkan terdakwa. Saya ingin tanyakan di sisi mana KUHP baru ini menguntungkan terdakwa atau terpidana ini? Paling tidak di revisi KUHP itu ada beberapa pasal yang dipersoalkan dan bahkan sedang melalui gugatan
ke Mahkamah Konstitusi. Hmm. Pasal 597 sampai 414, 415 itu kalau diuraikan panjang, tapi kira-kira itulah yang menjadi pandangan berbeda dengan hasil norma yang diberlakukan. Oke. Tetapi bagi saya tetap harus menghormati norma dibanding asas. Asas tidak mengandung sanksi, itu utamanya. Mana ada asas yang mengandung sanksi? Artinya kalau norma ada sanksinya, itu ukuran-ukuran dari pemberlakuan dari kedua hal ini. Hmm. Jadi saya berpendapat bahwa tetap ini harus jalan sebagaimana norma yang telah menentukan. Hanya saja tadi Menteri Hukum, penguasa hukum dari eksekutif itu menjelaskan tidak akan ada gangguan. Yang lama menggunakan yang lama, itu kan sudah ketentuan sebenarnya bahwa yang lama proses lama menggunakan undang-undang yang lama. Apalagi yang baru ini masih banyak persoalan dengan gugatan dan yang lain, uji materi dan yang lain. Jadi bagi saya, mari kita menghormati semua di tangan hakim. Hakim juga harus berpedoman pada norma, tidak Oke. pada asas. Tidak terpada asas. Tapi yang menarik juga sepertinya tadi juga ada kontradiksi sedikit. Kalau dari POV ataupun perspektif jaksa, sepertinya jaksa lebih memilih tetap menggunakan ketentuan KUHP yang lama dalam surat dakwaan. Nah, ini dampaknya terhadap strategi penuntutan dan pembelaan terdakwa bagaimana? Dari penilaian tentu hakim itu penguasa persidangan. Tetapi jaksa juga merupakan satu integrated justice system. Ya. Jadi jaksa juga bukan terlepas dari haknya untuk melakukan penuntutan dan pendakwaan tadinya. Bagi saya perkara ini adalah milik jaksa. Hmm. Jadi jaksa itu dominus litis, pemegang perkara atau pemilik perkara. Tentu punya hak yang tinggi untuk menentukan menggunakan yang mana. Jadi bagi saya karena perkara ini lama sebelum pengesahan diberlakukannya uang baru, tentu jaksa punya alasan yang kuat untuk menggunakan yang lama. Oke, lalu ini mungkin publik secara awam juga belum secara rinci mengetahui, Prof. Pengaruhnya KUHP lama dan KUHP baru itu apa sih bedanya untuk proses persidangan yang paling mencolok terlihat begitu ketentuan-ketentuan barunya? Saya mencatat paling tidak ada berapa pasal, baik di KUHP maupun di KUHP. Ya. Nah, di KUHP itu jelas sekali banyak pertentangan, hakim akan memutus seperti apa. Saya akan mengatakan kalau kebijaksanaan yang layak menunggu. Karena pemutusannya ada di Mahkamah Konstitusi. Mana yang diterima untuk dilakukan revisi dan mana yang tetap diberlakukan itu haknya Mahkamah Konstitusi. Alangkah baiknya kalau itu menunggu nanti terhadap apa yang sesuai untuk digunakan. Tetapi kalau saat ini saya masih merujuk pada jaksa penentu. Karena jaksa itu dominus litis, pemilik perkara. Dia mendakwa dengan undang-undang yang lama, baik KUHP maupun KUHP-nya. Ini berlaku pada waktu itu. Nanti putusan ini kan berjalan terus ini sambil mungkin ada pertimbangan baru, hakimlah yang berwenang untuk memastikan putusannya. Oke. Sebagai penutup, Prof, apa pesan Anda juga kepada publik dan juga penegak hukum terkait era baru hukum pidana ini, terutama rekomendasi Anda supaya proses transisi ini juga tidak kemudian melemahkan penegakan hukum dan juga perlindungan hak asasi juga tetap terjamin, begitu, Prof? Ya, tapi tidak terjamin hanya karena norma, tentunya bukan karena asas. Saya bukan hanya karena asas. Asas semua orang menghendaki seperti bunyi asas, tapi asas telah menjadi norma dalam proses pembentukan perundang-undangan. Jadi bagi saya publik harus mentaati pengadilan ini memutus atau mempertimbangkan seperti apa. Ada di pengadilan. Tapi jaksa tidak salah bagi saya karena proses penuntutan itu masih di masa berlakunya undang yang lain yang tidak mungkin menggunakan yang baru yang belum ada. Jadi tetap jaksa sebagai pemilik perkara di pengadilan harus diterima pendapatnya atau putusannya. Oke, tapi Prof, ini sebelum saya tutup juga saya sempat teringat lagi tadi dengan pernyataan hakim yang sempat menanyakan ke jaksa dan penasihat hukum soal penggunaan KUHP baru. Ini ada yang menarik. Para hakim ini, terutama hakim ketua, menanyakan apakah ini nanti bisa digunakan KUHP baru atau tidak. Nah, mengapa tidak langsung diputuskan saja oleh hakim? Apakah ini menunjukkan hakim sebenarnya masih bingung juga atau ragu kira-kira? Tentunya ada asas lain, ya mungkin juga merupakan asas ini kalau hakim itu harus memberi keseimbangan. Tadi diingatkan hak asasi manusia juga merupakan dasar paling utama sehingga tidak melanggar asasi yang hak yang asasi lainnya.
Tapi saya mau apresiasi hakim, dia menanyakan pilihannya. Hmm. Apakah pihak terdakwa berpendapat lain dan JPU berpendapat yang lain. Tapi hakim lah yang memutuskan nanti. Namun ya saya berpendapat bahwa jaksa pendapatnya harus dihormati karena dialah pemilik perkara ini untuk diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Oke, baik, terima kasih perspektifnya Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung yang telah berbagi perspektif dan pandangannya soal KUHP dan KUHP baru. Selamat petang, Prof. Sampai jumpa lagi. Ya, Pak. Sama-sama.